Kejahatan genosida. Kejahatan genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia paling berat dalam sejarah umat manusia. Istilah genosida pertama kali digunakan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944 dan secara resmi diakui dalam Konvensi PBB tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948. Genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Pentingnya topik kejahatan genosida, menumbuhkan kesadaran dan edukasi. Membahas kejahatan genosida penting untuk mengedukasi masyarakat agar mengenali tanda-tanda awal kebencian sistematis dan diskriminasi yang berkembang menjadi kekerasan massal. Pencegahan dan tindakan dini, memahami sejarah dan mekanisme genosida. Masyarakat internasional dapat mengembangkan sistem peringatan dini dan kebijakan pencegahan yang efektif. Keadilan bagi korban, diskusi dan studi mengenai genosida, membantu memastikan bahwa para pelaku kejahatan kemanusiaan diadili dan korban mendapatkan pengakuan serta keadilan. Penguatan hak asasi manusia dan hukum internasional. Genosida adalah pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Pembahasan tentang kejahatan ini mendukung penguatan sistem hukum global dan perlindungan terhadap hukum rentan. Memperkuat nilai kemanusiaan dan toleransi. Melalui refleksi atas kejahatan genosida, masyarakat diajak untuk menumbuhkan rasa empati, toleransi, dan komitmen terhadap kemanusiaan lintas ras, agama, dan budaya. Contoh-contoh genosida dalam sejarah. Holocaust tahun 1939 sampai 1945, Jerman Nazi. Adolf Hitler dan Partai Nazi menyebarkan ideologi antisemitisme ekstrim. Sekitar 6 juta orang Yahudi tewas bersama dengan kelompok lain seperti Roma atau Gypsy, penyandang disabilitas dan homoseksual. Kamp konsentrasi seperti Auschwitz, kamar gas, kerja paksa, kelaparan sistematis. Mewujudkan kemurnian ras Arya dan menghapus semua unsur yang dianggap merusak Jerman. Genosida Rwanda. Ketegangan antara dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi, diperburuk oleh sejarah kolonialisme Belgia yang memecah belah masyarakat. Sekitar 800.000 hingga 1 juta Tutsi dan Hutu moderat dibunuh dalam waktu 100 hari. Pembantaian dengan senjata tajam, kekerasan massal, propaganda radio yang mendorong pembunuhan. Pembersihan etnis terhadap kelompok Tutsi dan pihak Hutu yang menolak ikut membunuh. Genosida Bosnia 1995, Srebrenica. Perang Bosnia antara etnis Serbia, Kroasia, dan Muslim Bosnia setelah runtuhnya Yugoslavia. Sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibunuh dalam 1 minggu. Pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladic menghapus komunitas Muslim dari kawasan Bosnia Timur. Selanjutnya, ringkasan poin-poin utama kejahatan genosida. Untuk definisi genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok berdasarkan etnis, ras, agama, atau kebangsaan. Faktor penyebab ideologi kebencian dan supremasi ras. Yang kedua, propaganda dan dehumanisasi. Yang ketiga, ketegangan sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat, pemerintahan otoriter yang menindas. Selanjutnya ada contoh sejarah nyata. Yang pertama, Holocaust Nazi Jerman dan genosida Rwanda pada tahun 1994. Yang kedua, genosida Bosnia Srebrenica pada tahun 1995. Selanjutnya, genosida Armenia dari tahun 1915 sampai 1917. Untuk dampak genosida yang pertama, kehancuran komunitas dan budaya, trauma psikologis jangka panjang, pengungsian dan ketidakstabilan wilayah, hilangnya rasa keadilan dan kemanusiaan. Upaya penanggulangan dan penegakan hukum yaitu bisa menggunakan pengadilan kriminal internasional atau biasa disebut ICC. Yang kedua, Konvensi PBB tentang genosida tahun 1948. Yang ketiga yaitu pendidikan hak asasi manusia dan memorialisasi korban. Yang terakhir, peran lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil. Refleksi tentang masa depan hukum-hukum pidana internasional. Yang pertama, tantangan. Politik dan kesenjangan kekuasaan.
Hukum pidana internasional seringkali terhambat oleh campur tangan politik. Beberapa negara besar tidak tunduk pada ICC, dan ada ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap negara-negara kecil atau lemah. Hal ini melemahkan kredibilitas hukum internasional. Yang kedua, kebutuhan akan penegakan yang lebih konsisten. Keberhasilan penuntutan pelaku genosida sangat tergantung pada dukungan politik dan kerjasama internasional. Kedepannya diperlukan komitmen global yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak lolos dari keadilan. Ketiga, peningkatan peran pencegahan dan deteksi dini. Daripada hanya bersifat reaktif, hukum pidana internasional harus lebih proaktif melalui sistem peringanan dini, pemantauan media, dan pelatihan bagi masyarakat sipil untuk mengenali potensi eskalasi kekerasan massal. Keempat, teknologi dan digitalisasi sebagai alat bukti. Masa depan hukum pidana internasional akan sangat terbantu oleh teknologi, bukti digital, rekaman, satelit, media sosial, semakin penting dalam mendokumentasikan kejahatan dan memperkuat tuntutan hukum terhadap pelaku. Kelima, peluasan subjek dan fokus hukum internasional. Konsep genosida dapat diperluas untuk memasukkan kejahatan berbasis gender, kehancuran budaya, dan dampak perubahan iklim yang memicu kekerasan massal terhadap kelompok rentan. Hal ini membuka ruang bagi hukum pidana internasional yang lebih adaptif dan inklusif.